Shalom dan selamat pagi semua yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semua. Mari saya ajak kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal 15 ayat 29 hingga 31. Saya baca demikian firman Tuhan. Tajuk besar dalam teks itu adalah Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Ayat 29 berkata seperti ini. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ayat 31, ayat yang terakhir. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Di dalam teks itu kita dapat membaca dan melihat bahwa Yesus menyembuhkan. Sewaktu Yesus masih di bumi, ada banyak perkara yang mustahil bagi manusia Yesus lakukan. Salah satu daripadanya dalam teks firman Tuhan yang kita sudah bacakan tadi, yang saya sudah bacakan tadi, yaitu Yesus menyembuhkan. Ada beberapa bukti tentang kuasa Yesus dalam hal Ia menyembuhkan. Kita boleh lihat ataupun buka dalam Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 2 dan juga dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 51. Sahabat Kristus, ternyata benar bahwa Yesus yang kita agung-agungkan itu bukanlah Yesus mudah-mudahan. Di dalam Yesus ada kepastian. Apakah selama kita menjadi orang percaya Yesus, kita masih meragui kuasa Tuhan itu? Apakah selama kita mengikut Tuhan, kita masih tidak percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil? Kalau Tuhan telah menyembuhkan orang yang buta sehingga boleh melihat, orang bisu boleh berkata-kata, orang yang lumpuh berjalan, mengapakah kita masih meragui kuasa Tuhan itu? Mengapa kita masih tidak percaya bahwa Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang mustahil? Sahabat Kristus, Tuhan menuntut iman yang sungguh lahir dari hati kita. Tuhan menuntut keyakinan dan ketidakraguan dari hati kita. Kita lihat dalam Yakobus 5 ayat 16. Dalam ayat itu berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya apa, saudaraku? Pada saat kita berdoa dengan penuh keyakinan, apa yang dianggap mustahil bagi manusia itu akan terjadi. Tapi kalau sebaliknya terjadi, tidak sama seperti yang Alkitab katakan, bukan berarti Tuhan tidak adil. Tapi Tuhan sedang menguji iman kita, Tuhan sedang mendidik iman kita, Tuhan sedang membawa kita untuk mengoreksi, menyelidiki kehidupan rohani kita. Tahukah saudara bahwa saat kita bangun dari tidur, itu bukanlah secara kebetulan. Artinya Tuhan masih membutuhkan kita, Tuhan masih memerlukan kita. Tugas kita belum selesai. Sahabat Kristus, segala ketidakmustahilan, segala ketidakmungkinan bagi manusia, Tuhan mampu melakukan jauh lebih besar dari yang tidak pernah kita pikirkan. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 berkata, Aku telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi.
Artinya saudaraku, segala kuasa ada pada Yesus. Yesus dapat melakukan perkara besar. Di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Di dalam Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Oleh itu, kalau selama ini kita masih meragui kuasa Tuhan itu, kita masih tidak percaya Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang mustahil. Dengar baik, sahabat Kristus. Saat kita berdoa lahir dari iman kita yang sungguh, Tuhan pasti bertindak. Tuhan pasti melakukannya. Keyakinan dan kesungguhan adalah kunci doa dijawab. Tekun berdoa, kita pasti melihat hasil dari doa kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.